Gadis itu terlahir dengan kecantikan luar biasa. Namun sejak kecil dia menderita penyakit aneh. Setiap kali seorang pria menyentuhnya, bencana dan malapetaka pasti akan datang. Suatu hari, sepupunya yang sedang mabuk datang mencarinya. Dengan niat buruk ingin menyentuh gadis itu. Melihat kejadian itu, teman-temannya terkejut. Cepat-cepat menariknya kembali. Mengingatkan bahwa siapapun yang menyentuh gadis itu akan mengalami malapetaka. Namun sepupu yang mabuk itu tidak peduli. Dengan kasar melepaskan tangan temannya. Dan langsung meraih tangan gadis itu. Dalam sekejap, dia kehilangan keseimbangan. Dan menabrak dinding di sampingnya. Gadis itu hanya memperhatikan dengan acuh tak acuh. Lalu melanjutkan perjalanan dengan sepeda. Kemudian dia pergi ke kuil untuk berdoa. Memohon agar tahun ini dia bisa memecahkan kutukan dalam hidupnya. Agar tidak ada lagi orang yang terluka karena dirinya. Saat itu, seorang nenek yang sedang menyapu memanggilnya, memberitahunya bahwa tak lama lagi jodohnya akan datang. Gadis itu buru-buru menjawab, bahwa dia datang bukan untuk mencari jodoh, karena dia sudah membawa nasib buruk, tak mungkin dia akan menikah. Namun nenek itu berkata bahwa jodohnya berasal dari kehidupan sebelumnya, dan menjelaskan bahwa penyakit dan kutukan yang dia alami, semua berasal dari kutukan masa lalu, karena suaminya di kehidupan sebelumnya adalah seorang jenderal. Hanya jika dia menemukan jenderalnya, barulah kutukan itu akan terhapus. Sebelum gadis itu mulai mempercayainya, nenek itu tiba-tiba mengeluarkan kotak tua, dan dari dalamnya, dia mengeluarkan sebuah megafon besar, kemudian memutar iklan ramalan jodoh. Gadis itu terdiam dan segera berbalik pergi. Namun begitu dia meninggalkan kuil, seorang pria tampan memasuki tempat itu. Dan pria itu adalah jenderal yang disebutkan nenek. Suami gadis itu di kehidupan sebelumnya. Pria itu datang untuk mencari gadis tersebut. Namun nenek hanya tersenyum kecil dan tidak memberikan penjelasan. Sesampainya di rumah, bibi gadis itu yang jahat langsung memaksa gadis untuk memasak. Dengan nada sinis, dia mengungkapkan ketidaksukaannya pada gadis. Menganggap gadis itu tidak berguna. Diusahakan untuk menikah tapi ternyata tak ada yang mau karena kutukannya. Meski dihina, gadis itu tetap diam dan tak membalas. Saat makan malam, sepupunya datang ke rumah untuk makan. Melihat wajah sepupu yang tampak sangat buruk, gadis itu hanya terdiam. Dia tidak mengatakan apapun tentang kejadian siang hari. Namun bibi gadis itu dengan alasan bahwa gadis itu adalah kutukan, meminta gadis itu makan di kamarnya sendiri. Tak lama kemudian, sepupu itu datang tergesa-gesa ke kamar gadis, dengan alasan berkelahi dengan istrinya. Meminta gadis untuk membantunya mencari istrinya yang kabur. Gadis itu yang baik hati percaya begitu saja, tanpa mengetahui bahwa itu adalah jebakan. Karena sepupunya tidak puas di siang hari, maka dia pun menyiapkan sarana dengan sarung tangan isolasi, dan bersembunyi di jalan yang pasti dilalui gadis. Namun pada saat yang sama, suami gadis di kehidupan sebelumnya, merasa ada sesuatu yang aneh, dan merasakan adanya bahaya yang mengancam gadis itu. Ketika sepupu itu hampir berhasil, tiba-tiba, tanda lahir di pergelangan tangan gadis bersinar terang. Dalam sekejap, pria itu turun dari langit dan muncul di sisi gadis.